Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Setelah kita mengaku sebagai seorang muslim, maka menjadi tanggung jawab kita yang besar untuk membentuk diri kita masing-masing guna menjadi seorang muslim yang sejati melalui suatu proses yang disebut dengan islamisasi diri, sehingga nantinya sikap pembicaraan dan perilaku kita sesuai dengan ajaran Islam. Ini mutlak harus kita lakukan agar keislaman kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat membuktikan keimanan kita yang sesungguhnya di hadapan sesama manusia. Dan kita juga dapat membuktikan keislaman kita yang sesungguhnya di hadapan sesama manusia. Keharusan kita melakukan islamisasi diri itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwun mubin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah atau keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 128. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha hatta tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surat Al-Imran ayat 102. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang menjadi masalah kita dalam kaitan islamisasi diri ini adalah sisi-sisi apa saja yang harus kita islamkan dari diri kita. Sekurang-kurangnya ada 3 hal yang harus kita islamkan dalam diri kita masing-masing. Pertama adalah islamisasi akidah, sehingga dengan akidah yang mantap kita menjadi manusia yang selalu terikat kepada nilai-nilai yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, mencintai dan mentaati Allah di atas segala-galanya, dan memiliki keyakinan atau kepercayaan yang benar, sehingga akan kita buang jauh-jauh keyakinan atau kepercayaan yang tidak ada sumbernya di dalam Islam dan amat bertentangan dengan persoalan iman atau akidah itu sendiri. Keharusan kita melakukan islamisasi akidah merupakan sesuatu yang sangat penting dan perlu dipertegas, karena banyak muslim yang memiliki akidah dalam keadaan tercemar, sehingga tidak ada wujud komitmennya kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga tidak nampak kecintaan dan ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahkan keyakinan dan kepercayaannya pun masih bercampur dengan keyakinan dan kepercayaan yang tidak benar. Misalnya ada sebagian masyarakat yang masih percaya kalau ada penguasa laut, penguasa gunung dan sebagainya, yang kemudian kepadanya harus dipersembahkan sesajen. Di samping itu banyak juga orang yang tidak percaya kalau Allah yang memberi rezeki, sehingga kalau ada seorang bapak meninggal dunia ditangis secara histeris oleh istri dan anaknya, karena mereka bingung tentang siapa yang harus menafkahi keluarga. Ada juga kepercayaan bahwa kalau orang mati, rohnya akan gentayangan, dan begitulah seterusnya. Semua itu harus disingkirkan dari hati dan pemikiran kita, lalu kita yakin akan Allah yang Maha Kuasa. Lalu kita istiqomah dalam mempertahankannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun.
Artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran surat ke-46 ayat 13. Jamaah muslim yang berbahagia, kedua yang merupakan bidang yang harus kita islamkan pada diri kita masing-masing adalah ibadah. Hal ini karena ibadah merupakan satu-satunya tugas yang harus kita laksanakan dalam hidup ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran surat Al-Jariyat ayat 56. Satu hal yang mesti kita ingat bahwa ibadah yang dimaksud bukanlah hal-hal yang sifatnya ubudiyah semata seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Tapi seluruh aspek kehidupan ini kita jalani dengan nilai-nilai ibadah. Agar seluruh perbuatan kita bisa bernilai ibadah, maka segala sesuatu kita lakukan dengan niat yang ikhlas. Cara melakukannya sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, serta bertujuan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam masalah ubudiyah harus kita laksanakan tanpa mencampur dengan hal-hal yang sifatnya bid'ah. Itu sebabnya ubudiyah harus kita lakukan dengan landasan ayat dan hadis-hadis yang sahih. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, sisi ketiga yang harus kita islamkan dalam diri kita masing-masing adalah akhlak. Itu artinya segala perilaku kita baik berupa ucapan maupun perbuatan harus kita sesuaikan dengan akhlak Rasulullah SAW yang agung. Karena itu Rasulullah telah dijadikan sebagai qudwah atau uswah hasanah, yakni contoh yang baik bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu sebagai teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran surat ke-33 ayat 21. Kalau kepada siapa kita harus berakhlak, maka yang harus kita islamkan adalah pertama, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah kita cintai dan kita taati di atas segalanya. Kita bertawakal kepadanya, berbaik sangka dan sebagainya. Dan yang kedua adalah akhlak pada makhluk Allah seperti berakhlak baik kepada sesama manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan lingkungan hidup lainnya. Dengan akhlak yang islami, manusia akan menjadi mulia di hadapan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Quran surat ke-49 ayat 13. Samping itu dengan akhlak yang mulia, manusia juga akan memperoleh kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, keamanan, dan kenikmatan dalam menjalani kehidupan ini. Karena akhlak begitu penting untuk diislamkan pada diri manusia, maka Rasulullah SAW diutus dengan membawa misi memperbaiki akhlak. Beliau sendiri menyatakan hal itu dalam sabdanya, "Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak." Artinya sesungguhnya aku diutus tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis riwayat Baihaqi. Akhirnya harus kita sadari bahwa melakukan islamisasi diri bukanlah sesuatu yang mudah. Banyak godaan dan tantangannya dan waktu yang tidak sebentar. Karena itu Allah sudah mengingatkan dalam ayat di atas agar kita tidak mengikuti langkah dan keinginan syaitan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.